Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Qodar Trianto, NIM 9312022719. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview makalah dari kelompok 7. Materi dari kelompok 7 ini sangat menarik karena pemateri membahas tentang hukum acara perdata, hukum tata usaha, dan hukum pidana. Tiga hukum ini sangat sering terjadi di masyarakat, bahkan menjadi hal yang paling penting di dalam hidup bermasyarakat. Yang pertama tentang hukum acara perdata. Secara simpelnya, hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana berjalannya tentang pelaksanaan hukum perdata. Secara singkatnya seperti itu. Nah, di dalam makalah dijelaskan bahwa menurut Wirjono Prodikuro, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dan di muka peradilan, dan bagaimana cara peradilan itu harus bertindak satu dengan sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Nah, di sini sudah jelas bahwa membahas tentang bagaimana pelaksanaannya hukum acara perdata. Di makalah ini dijelaskan juga ruang lingkup acara perdata, mulai dari tahap pendahuluan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan dan merealisasikan putusan dari hakim. Di makalah ini juga dijelaskan asas-asas hukum acara perdata. Ada 9 asas, juga sumber hukum acara perdata yang dijelaskan di dalam undang-undang dan jurisprudensi dan adat, kebiasaan hakim dan perjanjian nasional, serta doktrin dan ilmu pengetahuan dan instruksi dan surat edaran dari Mahkamah Agung. Selanjutnya di dalam makalah ini juga membahas tentang hukum tata usaha negara. Hukum tata usaha negara ini adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsinya untuk melaksanakan urusan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Secara singkatnya, hukum tata usaha negara ini adalah hukum yang mengatur bagaimana para pejabat atau aparat atau badan milik negara diadili, baik berupa kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Di sini dijelaskan ruang lingkup hukum tata usaha negara, juga dijelaskan asas-asas hukum tata usaha negara. Ada asas praduga, asas pembuktian, asas keaktifan hakim, asas putusan peradilan, asas hukum administrasi, asas memberikan pedoman, asas administrasi memberikan tuntutan kepada masyarakat. Selanjutnya juga dijelaskan bagaimana sumber dan karakteristik hukum tata usaha negara, baik bersumber dari undang-undang, praktek administrasi negara, jurisprudensi dari para ahli. Nah, kemudian membahas tentang hukum pidana. Hukum pidana ini secara singkatnya adalah hukum yang membahas tentang bagaimana cara mengadili suatu pelanggaran. Nah, di dalam makalah ini dijelaskan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Semua diatur di dalam hukum pidana. Di makalah ini dijelaskan ruang lingkup hukum pidana material dan hukum pidana formil. Juga dijelaskan asas-asas hukum pidana, asas legalitas, asas teritorial, asas perlindungan, asas personalitas, asas universal, dan
Dijelaskan pula sumber dan karakteristik hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana tertulis, baik itu dari Undang-Undang KUHP. Juga dijelaskan hukum pidana tidak tertulis. Juga sumber hukum tidak tertulis seperti hukum pidana adat. Nah, ini juga berlaku di masyarakat kita. Nah, dari pemaparan kami, mungkin bila ada salah dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sangat mengapresiasi kepada pembuat makalah. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan bisa menjadi pelajaran dan manfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.